Oke, berjumpa lagi dengan saya Putra Baruna Zaluku, agen keluarga Anda. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang education protection, ya, asuransi atau asuransi pendidikan. Nah, kita pasti sebagai orang tua kita menginginkan untuk yang terbaik bagi anak-anak kita. Saya yakin dan percaya siapapun tidak ada yang memberikan yang asal-asal buat anak-anaknya. Mulai dari kebutuhan dasar kayak susu, mulai dari pakaian atau fasilitas. Nah, termasuk juga tentang pendidikan anak, ya. Bapak Ibu, di zaman sekarang ini, apakah ada yang tahu berapa inflasi pendidikan yang ada di Indonesia sekarang, ya? Tapi berapapun itu, kita sebagai orang tua pasti akan berusaha, ya, berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih pentingnya asuransi pendidikan dan kenapa kita harus mempersiapkan asuransi pendidikan? Sebenarnya yang saya mau tekankan di sini bahwa sebenarnya setiap orang tua, kalau kita masih sehat, masih kuat, masih produktif, kita tidak perlu mempersiapkan itu namanya asuransi pendidikan. Karena kenapa? Selagi kita masih ada, selagi orang tua masih produktif, masih kuat, pasti akan berupaya yang terbaik buat anak-anaknya. Entah itu, kalau contohnya udah mau pendidikan tinggi nih, entah itu mengorbankan dana pensiun, entah itu menjual aset, pasti namanya orang tua pasti mempersiapkan. Jadi makanya saya bilang, saya setuju bahwa kita nggak perlu banget mempersiapkan asuransi pendidikan kalau kita masih kuat, masih sehat. Tapi pada kesempatan ini saya juga mau mengajak Bapak Ibu coba melihat dari sekeliling kita, realitanya apa yang terjadi bagi anak-anak yang sudah tidak punya orang tua. Ketika papa atau salah satu dari orang tuanya sudah tidak ada, maka untuk pendidikan pun kemungkinan itu tidak tercapai dan terancam untuk tidak sekolah. Maka disinilah peran penting asuransi pendidikan. Ketika orang tua tidak lagi bisa bersama-sama dengan anak-anaknya, asuransi pendidikan menjaminkan, ya, menjaminkan dana tetap tersedia, ya. Terus kalau contohnya kita sehat-sehat aja bagaimana? Ya tetap itu menjadi tanggung jawab kita. Asuransi adalah bagian dari penanggulangan resiko, bukan penyedia dana pendidikan. Yang ditanggung asuransi adalah ketika terjadi resiko. Terus uang yang kita setor bagaimana? Uangnya tetap ada, Bapak Ibu. Maka pada kesempatan ini juga saya akan membahas sebuah produk yang sangat bagus dan sangat terjangkau untuk memplan asuransi pendidikan bagi anak-anak kita. Dan uangnya juga pasti kembali 100% yang kita setorkan ini. Namanya Prucinta. Nah, Prucinta ini bisa kita beli dengan sangat murah dan kita bisa plan untuk anak-anak kita. Kita setor contohnya di tahun preminya 12 juta per bulan contohnya. Kita siapkan 12 juta. Nah, ini tergantung ya besaran dana yang kita siapkan untuk anak-anak kita atau untuk pendidikan anak-anak kita kelak. Dan untuk lebih lengkapnya nanti bisa discuss lagi, kita bisa tinggalin komentar di bawah
untuk bisa bertanya atau selanjutnya, atau bisa DM saya juga ya. Tapi saya kasih gambaran bahwa anggap untuk biaya pendidikan hari ini untuk S1 itu 1M ya, maksudnya 200 juta. Tapi nanti anak kan nggak langsung untuk universitas sekarang kan. 18 tahun lagi nilai 200 juta itu berapa? Dengan inflasi ya mungkin 5-10%. Bisa jadi anggap kita hitung-hitung 1M. Bagaimana kita membentuk dana 1M kalau contohnya selama 18 tahun? Anggaplah contohnya kita harus tabung duit 18 tahun itu kita bagi 4. Jadi dalam 5 tahun 250 juta. Kalau kita tabung berapa sebulan? Gitu. Nah iya kalau kita sehat-sehat terus. Kalau terjadi resiko, kalau kita sakit dan kalau kita tidak produktif lagi, anak-anak bagaimana? Itu yang perlu sekali kita mempersiapkan dana asuransi pendidikan bagi anak-anak kita. Dan itulah manfaatnya kenapa asuransi pendidikan itu penting untuk kita persiapkan. Demikianlah pembahasan saya kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan membuat kita makin cerdas berasuransi.